Nama saya Prasamsa Kusuma Sakti dari kelas 5M Manajemen dari Universitas Bina Bangsa dengan NIM 110122004008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Slide yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen. SIM adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk mengelola data organisasi dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. SIM memanfaatkan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan manusia, humanware, dalam prosesnya. Dan slide yang kedua ada konsep sistem. Yang pertama, sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan, serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila satu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Kedua, konsep informasi. Informasi mempunyai manfaat dan mempunyai peranan yang sangat dominan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa ada satu informasi dalam suatu organisasi, para manajer tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi, para manajer tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada konsep manajemen. Manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber daya manusia, material, dan metode. 3M, Man, Material, Method. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Yang ketiga ada manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi resource management adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan didasarkan pada beberapa persyaratan. Manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk dimensi. Selanjutnya ada macam-macam manajemen. Yang pertama ada manajemen strategis, kedua manajemen operasional, ketiga manajemen sumber daya, dan keempat manajemen pendistribusian. Dan selanjutnya ada pengelola sumber daya informasi. Unit khusus yang menangani sumber daya informasi disebut dengan layanan atau jasa informasi, yang dikelola oleh seorang manajer yang dapat saja berstatus wakil direktur. Kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah perusahaan atau organisasi mengadakan pelayanan informasi sebagai wilayah fungsi utama dan juga menyertakan manajer papan atas dalam kelompok seleksi eksekutif, diantaranya komite eksekutif yang fungsinya membuat keputusan penting di perusahaan. Pengelola ini dapat disebut sebagai kepala kepegawaian informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi terdiri atas 5 jenis utama sumber daya, yaitu personil atau manusia, bahan-bahan, mesin, uang, informasi termasuk data. Keempat jenis yang pertama disebut juga sumber fisik atau personil, manusia, bahan-bahan, mesin, dan uang adalah sumber nyata, tangible atau nyata karena secara fisik ada serta dapat dirasakan. Jenis sumber yang kelima atau sumber pengertian ialah informasi, intangible atau tidak nyata, tidak berbentuk nyata. Disebut sumber pengertian karena dibutuhkan pemahaman untuk menguasai sumber-sumber lainnya. Manajer menggunakan sumber pengertian untuk mengelola sumber fisik. Bidang sistem informasi sebenarnya mencakup banyak teknologi yang sangat rumit, konsep perilaku abstrak atau tidak terlihat, dan penggunaan yang khusus dalam ruang lingkup bisnis atau usaha dan non-bisnis atau non-usaha yang tak terhitung banyaknya. Selanjutnya ada bentuk sumber daya informasi. Bentuk dasar sistem informasi menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdiri atas 5 sumber daya utama, yakni manusia, ahli informasi dan pemakai, kedua perangkat keras komputer, ketiga perangkat lunak komputer, dan keempat basis data dan informasi, yang kelima jaringan atau fasilitas. Kemudian ada pendekatan SPIR atau Strategic Planning for Information Resource atau perencanaan strategis sumber daya informasi. SPIR atau SPIR adalah sebuah solusi pada masalah sumber daya informasi yang tidak mencukupi, inadequate information resource,
agar keuntungan yang bersaing dapat dicapai ketika sebuah perusahaan mencakup sphere rencana siasat untuk jasa informasi dan perusahaan dikembangkan bersamaan. Rencana perusahaan menggambarkan dukungan yang dapat diberikan melalui jasa informasi, dan rencana jasa informasi adalah menggambarkan permintaan masa depan untuk sistem pendukung.